Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam pengajaran iman Kristen. Hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu wahyu umum Allah. Wahyu umum ini juga sering dikenal dengan istilah wahyu alam karena Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta. Dan tentu sudah termasuk manusia di dalamnya. Tetapi istilah yang paling umum digunakan di dalam kekristenan adalah wahyu umum. Jadi saya bisa definisikan kepada kita secara sederhana bahwa wahyu umum ini adalah penyataan Allah melalui alam semesta dan tentu melalui hati nurani manusia dan sejarah. Wahyu ini diberikan kepada seluruh manusia dan pokok permasalahannya adalah teologi secara umum. Mungkin kita penasaran dengan apa yang saya maksud dengan teologi secara umum. Jadi melalui wahyu umum ini, seluruh manusia memiliki pengetahuan akan Allah. Tetapi tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang hal-hal misteri seperti Tritunggal, inkarnasi, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dari substansi inilah kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan wahyu umum. Bahwa ia disampaikan melalui atau dalam bentuk penciptaan, yaitu terkait dengan benda-benda dan juga makhluk hidup, bukan disampaikan secara verbal. Jadi karena ia disampaikan dalam bentuk penciptaan, maka manusia dituntut untuk mempelajari alam semesta sehingga mampu memahaminya. Saya akan bacakan kepada kita firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan pekerjaan mereka sampai ke ujung bumi. Dari substansi inilah kita bisa mengerti alasan mengapa orang Kristen harus memiliki pengetahuan tentang wahyu umum. Karena kalau tidak, maka ada hal-hal yang mengganggu kehidupan kekristenan kita. Bahkan hal-hal ini bisa berakibat fatal. Salah satunya, tanpa kita mengerti maksud dari wahyu umum ini, maka akan terjadi dikotomi antara ilmu pengetahuan dan teologi. Yang saya maksud dengan dikotomi ini adalah di mana orang percaya ketika ia mempelajari hukum-hukum alam, yaitu misalnya fisika, ilmu ekonomi, dan mungkin berbagai ilmu lain, tanpa ia mengerti tentang wahyu umum ini, maka ia menjadikan dan memahami alam ini sebagai objek pengetahuan yang bersifat partikular. Artinya bahwa ia tidak bisa mengaitkan hukum-hukum alam ini dengan sesuatu yang universal. Bahwa hukum-hukum alam ini berjalan karena karya kreatif Allah dan providensianya. Maka jika ini yang terjadi, maka saya katakan ada dua akibat fatal yang mungkin ini pernah kita lihat di dalam sejarah. Akan ada pemisahan antara dunia sekuler dan dunia rohani. Dan yang kedua, bahwa akan ada orang Kristen yang akan membangun doktrin tanpa kitab suci. Tetapi disinilah kita bisa memahami pentingnya wahyu umum dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Bahwa dengan wahyu umum inilah, maka kita diberitahu
bahwa seluruh hukum-hukum pikiran, seluruh hukum-hukum alam adalah hanya cara-cara untuk menunjukkan keberadaan mereka yang tidak terpisah dari Allah. Selain hubungannya dengan pengetahuan, maka wahyu umum memberitahu kita agar kita tidak bingung di dalam melihat sebuah gejala di dalam agama-agama. Gejala yang saya maksud adalah bahwa kita sering menemukan di hampir seluruh agama ada ajaran-ajaran yang memiliki kesamaan. Saat ini saya memberikan setidak-tidaknya ada 5 kesamaan yang kita temukan di hampir seluruh agama. Ajaran ini ada. Yang pertama, bahwa ada keyakinan tentang Allah yang maha tinggi, yang kudus, dan yang berkuasa. Yang kedua, keyakinan bahwa manusia harus menyembah Allah. Yang ketiga, keyakinan bahwa di dalam penyembahan manusia, Allah sebagai bagian yang utama. Yang keempat, keyakinan bahwa manusia harus meratapi dan mengakui dosa-dosanya. Dan yang terakhir, akibat dari kebaikan dan keadilan Allah, ada pahala dan hukuman bagi setiap manusia yang diterima baik hari ini maupun setelah kematian. Jadi, ketika saya mengatakan bahwa ada kesamaan-kesamaan yang kita bisa lihat dalam seluruh agama, kebingungan ini yang sering membuat banyak orang Kristen tidak bisa melihat dan tidak bisa membedakan antara agama wahyu dan agama yang natural. Oleh sebab itu wahyu umum dinyatakan agar setiap kita bisa memahami bahwa mengapa ada kesamaan-kesamaan di dalam setiap ajaran agama, tetapi bahwa sesungguhnya kekristenan adalah wahyu, agama yang bersifat wahyu. Oleh sebab itu, wahyu umum menjelaskan kepada kita bahwa Allah menyatakan dirinya bukan hanya melalui alam, tetapi juga melalui hati nurani manusia. Di mana di dalam setiap hati nurani manusia tertulis hukum Taurat Allah. Kita bisa membaca hal ini di dalam Roma pasal 2 ayat 14 dan 15 dan juga di dalam ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan kepada kita Roma pasal 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Kelakuan mereka menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan oleh hukum itu tertulis di hati mereka. Juga di ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, sebab bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Dari ayat ini, kita bisa melihat Paulus mengatakan bahwa ada hukum Taurat yang tertulis di dalam hati manusia. Ini berbeda dengan hukum Taurat yang diterima oleh orang Israel di padang gurun. Hukum Taurat yang dimaksud di sini adalah suatu kesadaran moral atau kesadaran etis tentang kejahatan dan kebaikan. Walaupun saya katakan tadi berbeda, tetapi isi dari hukum Taurat yang tertulis di dalam setiap hati manusia dan juga isi dari hukum Taurat yang diterima oleh orang Israel sesungguhnya sama. Maka hukum Taurat ini tertulis di hati setiap pria, tertulis di hati setiap wanita, tertulis di hati setiap anak-anak sebagai pembawa gambar Allah.
Maka melalui hukum Taurat yang tertulis inilah, kita memperoleh konfirmasi tentang sifat transendensi Allah. Sifat transendensi ini adalah bahwa manusia bisa mengenal Allah di atas dan melampaui seluruh ciptaannya. Kita juga bisa mengenal Allah bahwa ia berbeda secara kualitas dari benda-benda, dari seluruh makhluk ciptaannya. Dan ia tidak bercampur, serta ia yang berkuasa untuk menuntut pertanggungjawaban moral kepada seluruh manusia. Maka semua manusia memiliki pengetahuan tentang sifat transendensi Allah ini. Tetapi walaupun demikian, pengetahuan ini bukan pengetahuan tentang Allah yang menyelamatkan. Apalagi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka pikiran manusia tidak lagi bisa membaca tentang kebenaran-kebenaran melalui wahyu umum ini. Oleh sebab itu, wahyu umum ini, walaupun telah tidak mampu lagi kita baca karena dosa, Allah tetap menjelaskan bahwa ia tidak menghapus wahyu umum ini. Makanya kita di dalam kekristenan bisa melihat kembali dua hal yang dilakukan oleh Allah. Allah memasukkan kembali di dalam wahyu khusus, yaitu di dalam Alkitab, kebenaran-kebenaran penting tentang wahyu umum. Dan yang kedua, agar manusia kembali bisa melihat Allah di dalam alam. Maka syarat utamanya, manusia harus diiluminasi oleh Roh Kudus. Demikian pengajaran kita hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati.